Warta Majelis Gereja Minggu 14 Februari 2021. 1. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. 2. Perkenankan kami Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 3. Prasidang dan Sidang Istimewa Majelis Gereja Istimewa tahun 2021. Majelis Gereja akan mengadakan prasidang Majelis Gereja Istimewa tahun 2021 pada hari Senin 15 Februari 2021 via Zoom meeting dimulai pukul 19.00. Dan sidang Majelis Gereja Istimewa tahun 2021 pada hari Kamis 25 Februari 2021 via Zoom meeting dimulai pukul 19.00. 4. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Minomartani maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 21 Februari 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan pagi pukul 08 live streaming dan sore pukul 18.00 live delay. Dimohon jemaat menyiapkan diri. 5. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. 6. Yang melayani ibadah minggu ini Bapak Pendeta Kriswoyo. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami ucapkan Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan bangkit berdiri, marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya.
Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak sekalian. Dipersilahkan duduk. Saudara yang terkasih, minggu ini kita masuk dalam minggu transfigurasi, minggu penampakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan memancar menerangi kehidupan dan membimbing manusia kepada segala kebenaran. Syukur kepada Tuhan yang melimpahi kita dengan rahmat dan kasih yang besar. Marilah kita bernyanyi dan bersuka dalam Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudaraku, dalam hidup yang kita jalani, kita sering diperhadapkan pada pilihan, kebenaran atau kejahatan, membangun atau merusak, menguatkan atau melemahkan, rajin atau malas, mengasihi atau membenci, dan sebagainya. Dan seringkali pula kita memilih pilihan yang keliru dan membuat hidup ini kehilangan sukacita. Oleh karena itu, dalam kesadaran keberdosaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan pertolongannya, melalui Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu
Saudara-saudaraku yang terkasih, cinta kasih Tuhan menjadi dasar sukacita kita. Sebab karena kasih-Nya kita beroleh pengampunan dan pertolongan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 memberi kesaksian demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, pengampunan dan pertolongan Tuhan sudah selayaknya kita sambut dengan sukacita yang kita nyatakan dalam segenap hidup. Hidup kita senantiasa kita arahkan kepada segala yang benar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai dengan yang ke-22 menjadi petunjuk hidup bagi kita sekalian. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, dalam Tuhan Yesus kita beroleh pengampunan dan jalan kepada hidup. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan tekad kita untuk hidup di dalam firman-Nya melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, jika kehidupan kami mau mendengar firman-Mu dan kami hidup di dalamnya, maka kami dapat menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Tetapi betapa kami mengakui Tuhan, bahwa seringkali kami tidak mau mendengar firman-Mu.
Demikian juga kami memilih tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengikuti jalan kami sendiri. Kami mengikuti kemauan dan keinginan kami yang seringkali membuat kehidupan kami menjadi rusak dan kehilangan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, di dalam ibadah ini kami memohon kepadamu. Biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami, demikian juga di dalam tekad kami, supaya kami senantiasa punya kesediaan untuk mendengarkan firman-Mu dan hidup di dalamnya. Supaya kehidupan kami menghasilkan sesuatu yang baik, yang mendukung, menguatkan, dan membuat kehidupan kami ada sukacita. Sungguh kami memohon kepadamu. Dan jikalau selama ini kami seringkali mengabaikan, dan itu menjadi bagian dari kelemahan bahkan dosa kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah karena pengampunan-Mu itu ya Tuhan, kami boleh disegarkan dan dikuatkan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Kami bersyukur atas kesempatan beribadah pada saat ini. Dan biarlah peribadahan yang kami ikuti ini juga boleh menjadi media untuk menyegarkan iman percaya kami, supaya kami terus memperbaharui diri kami kepada segala kebenaran. Kami meninggalkan segala yang jahat dalam kehidupan ini. Dengan demikian maka kehidupan kami terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan yang baik. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini kami masih ada dalam situasi yang tidak mudah karena adanya pandemi COVID-19. Masih ada banyak hal yang terbatas dalam kehidupan kami. Interaksi kami satu dengan yang lain, kesempatan untuk saling menyapa, menghibur, menguatkan, juga sedikit terbatasi. Demikian juga ada keinginan-keinginan kami untuk berkembang melalui usaha-usaha yang kami lakukan. Di sana pun juga kami mengalami keterbatasan. Kami mohon pertolongan dan kekuatan yang datangnya dari-Mu. Biarlah keterbatasan yang kami miliki ini tidak membuat kami kehilangan pengharapan, tidak membuat kami patah semangat, tetapi sebaliknya membuat kami semakin kreatif untuk menciptakan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, ide-ide baru untuk kami melanjutkan kehidupan ini. Oleh karena itu hikmat-Mu, kiranya Engkau tambah-tambahkan kepada setiap kami, supaya kami terus tegar berdiri dan melanjutkan kehidupan yang tidak mudah ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kami mengingat ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang sakit kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan pemulihan. Biarlah perawatan yang mereka terima boleh menjadi jalan berkat bagi kesembuhan mereka. Demikian juga bagian dari keluarga yang menyatakan kasih
merawat, menghibur, menguatkan, mendampingi. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga apa yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain itu juga menjadi penyemangat tersendiri bagi saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga kami sebagai keluarga beriman, kami boleh saling menyapa, menguatkan mereka. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang memasuki usia yang lanjut. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah kekuatan yang semakin menurun, saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut boleh melanjutkan kehidupan dengan semangat dan juga pengharapan. Bantu mereka untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran yang mungkin muncul dalam kehidupan mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kehidupan yang tidak mudah, baik terkait dengan masalah pekerjaan, masalah hubungannya dengan orang lain, masalah di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga setiap orang yang bergumul dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah itu boleh dikuatkan, dan Tuhan memberikan pertolongan, sehingga mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang menghimpit mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan bergereja kami di GKJ Minomartani. Kiranya Tuhan juga terus memelihara, menolong setiap kami yang ada di dalamnya, supaya kami dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan pelayanan kami dengan baik. Dengan demikian maka kami tidak henti-hentinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Secara khusus, prasidang istimewa majelis gereja maupun pelaksanaan sidang istimewa nantinya, kiranya semuanya ada di dalam berkat-Mu Tuhan, sehingga rancangan-rancangan yang sudah kami buat boleh kami lakukan dan kami realisasikan dalam kenyataan, dan semuanya boleh membawa kebaikan bagi pelayanan kami. Demikian juga kami serahkan kehidupan gereja-gereja di tempat yang lain. Biarlah Tuhan juga memberkati semuanya. Kami juga membawa kehidupan para pemimpin kami yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan menolong mereka, supaya mereka juga dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Dan melalui mereka, maka bangsa ini juga terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang membuat keadilan dan damai sejahtera semakin dirasakan oleh segenap warga masyarakat bangsa ini. Kami sebagai warga, bantu kami untuk hidup dengan tertib, hidup dengan patuh hukum, hidup untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Dengan demikian maka secara bersama-sama kami mengusahakan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami mohon di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan mendasarinya dengan sabda dalam Mazmur 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku.
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hai hati muluk tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar, seluas dunia. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika dalam ibadah ini Tuhan memampukan kami untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan Bapak Pendeta Kriswoyo. Berkatilah Bapak Pendeta Kriswoyo yang hendak menyampaikannya, kiranya Engkau penuhi dengan hikmat sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang tersampaikan. Berkatilah kami juga sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan firman itu kami jadikan tuntunan dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai dengan yang ke-6 demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka
yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyediakan satu gambar yang saya ambil dari internet, dan terhadap gambar ini, Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan interpretasi atau refleksi, dan bisa jadi apa yang kita refleksikan terhadap gambar ini beragam. Ada di samping saya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, apa yang Bapak Ibu dan Saudara refleksikan ketika melihat gambar ini? Bisa jadi yang kita temukan adalah kenyataan bahwa dalam hidup seseorang atau dalam hidup manusia, antara kebahagiaan dan kesusahan atau sukacita dan kesedihan itu berjalan beriring. Barangkali kita menemukan atau merefleksikan itu, karena di samping ada kepala atau wajah yang tertawa, tetapi di samping sisi yang lain ada wajah yang bersedih. Lalu muncullah refleksi bahwa kebahagiaan dan kesusahan itu berjalan bersama. Bisa jadi kita menemukan bahwa antara kebahagiaan dan kesusahan itu justru berjalan bersama. Jadi tidak hanya kadang bahagia tetapi kadang susah, tetapi pada saat tertentu antara kebahagiaan dan kesusahan itu berjalan berhimpitan. Karena posisinya sejajar di gambar itu. Atau kita merefleksikan yang lain, bahwa antara kebahagiaan dan juga kesusahan atau ketidakbahagiaan itu sebenarnya itu adalah sebuah pilihan. Gambarnya terpisah begitu ya, antara kiri dan kanan. Seringkali para motivator mengatakan bahwa bahagia itu pilihan. Dan lalu melihat gambar ini kita berefleksi, oh iya, bahagia itu pilihan. Orang bisa memilih bahagia, tetapi di satu sisi bisa memilih untuk tidak bahagia. Nah, tentu masih ada temuan-temuan refleksi yang lain terkait dengan gambar yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, barangkali kita sepakat atau setuju, walaupun tidak sepenuhnya begitu, bahagia itu pilihan. Bisa jadi kita setuju, bahagia itu pilihan. Walaupun memang terkadang kita ada dalam keadaan kita tidak bisa memilih untuk bahagia.
Ada loh saat di mana kita memang tidak punya pilihan. Sebagai contoh, ketika anak-anak ada dalam keadaan kelaparan karena orang tuanya tidak dapat bekerja lagi atau karena kondisi tertentu lalu kehilangan pekerjaan, anak-anak menjadi kelaparan. Anak-anak tidak bisa memilih untuk tidak lapar. Anak-anak yang menjadi korban penganiayaan, korban pelecehan seksual, mereka tidak bisa memilih. Jadi ada saatnya memang kita tidak bisa memilih untuk bahagia, tetapi sebagian besar dalam kehidupan ini barangkali kita sepakat bahwa bahagia itu pilihan. Kita mau bahagia itu ditentukan oleh pilihan kita. Nah, saya kira bacaan kita ini juga mengarah ke sana. Yang kita dibantu dengan sebuah tema kebahagiaan orang yang melihat kemuliaan Kristus. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi bacaan kita hari ini. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Di dalamnya berisi kesaksian Paulus. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka di sana ada kesaksian yang sungguh menarik. Bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, kesempatan melayani, kesempatan mewartakan Injil atau kabar baik tentang Kristus adalah wujud dari kemurahan Allah. Ini bagi Paulus. Kesempatan melayani, kesempatan memberitakan Injil adalah wujud kemurahan Allah. Kalau kita coba telusuri dalam sejarah kehidupan Paulus, maka penghayatan ini bisa kita mengerti. Karena memang dulunya Paulus adalah orang yang membenci para pengikut Kristus. Usahanya adalah usaha untuk menenggelamkan semua orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Kristus, maka ia berbalik. Yang semula membenci, yang semula ingin menenggelamkan, berubah menjadi mencintai dan ingin membesarkan. Nah, oleh karena itu maka Paulus membaktikan dirinya seutuhnya dan dengan sebaik-baiknya. Ketika ia memahami bahwa kesempatan itu adalah kemurahan Allah, maka ia membaktikan dirinya seutuhnya dan sebaik-baiknya. Dengan gigih ia berjuang melakukannya. Dengan hati-hati ia menjaga perkataan, perilaku, dan keinginannya. Dengan semangat yang terus menyala, ia menjaga kekudusan dan kejujuran pewartaannya. Nah, oleh karena itu di ayat 1 bagian akhir dan ayat 2, Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk diperhitungkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini mau membuktikan bagaimana kesungguhan Paulus di dalam menjalankan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ia melakukan sebaik-baiknya. Tetapi toh demikian Bapak Ibu Saudara, sekalipun Paulus berjuang begitu rupa untuk memberitakan Injil, menjaga kejujuran dan kekudusan pewartaannya, tetapi toh tetap saja ada orang-orang yang tidak bersedia untuk mendengar dan menerima pewartaan itu. Menarik. Bagaimana ia berjuang dengan luar biasa.
Bagaimana ia berjuang supaya pewartaannya itu membawa orang kepada segala kebenaran, tetapi ternyata ada saja orang yang tidak mau mendengar dan menolak pewartaan kabar baik itu. Kalau kita coba bayangkan itu terjadi dalam pelayanan kita, bisa jadi kita menjadi patah semangat. Betul ya? Kita sudah berjuang dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, ternyata ada saja orang yang tidak menerima. Bisa jadi itu melemahkan semangat. Tetapi bagi Paulus tidak. Sekalipun ada orang-orang yang menolak dan melawannya, maka ia terus berjalan dan berjuang. Lalu ia memberikan keterangan apa yang akan terjadi bagi setiap orang yang menolak kabar baik. Apa yang akan terjadi ketika orang menolak kebenaran di dalam Kristus? Apa yang akan terjadi ketika orang-orang yang sudah mendengar kabar kebenaran itu menolak hukum-hukum Kristus? Paulus mengatakan, orang-orang yang menolak itu sebenarnya adalah orang-orang yang dikuasai oleh ilah zaman. Yang dimaksudkan oleh Paulus dikuasai oleh setan iblis. Yang menghantar orang bukan kepada kebenaran, bukan kepada kehidupan, tetapi kepada kehancuran. Dalam bahasanya Paulus menulis orang-orang yang tidak percaya yang menuju kepada kebinasaan. Saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Jawa. Orang-orang yang menolak hukum-hukum Kristus. Orang-orang yang menolak kebenaran yang ada di dalam Kristus. Ia akan mengalami kerusakan hidup. Dalam bahasa Jawa, nemu kerusakan. Hidupnya tidak mengarah kepada kebenaran, tetapi mengarah kepada kehancuran kehidupan ini. Karena apa? Karena pikirannya dikuasai oleh segala yang jahat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sekarang mengerti apa yang menjadi kebahagiaan orang-orang yang melihat cahaya kemuliaan Kristus. Ketika kita tahu orang-orang yang menolak kebenaran, hidupnya mengarah kepada kehancuran. Nah, dengan demikian maka kebahagiaan orang-orang yang menerima atau yang mampu melihat cahaya kemuliaan Kristus, bahwa kehidupannya tidak menuju kepada kerusakan, tetapi menuju kepada kebaikan. Hidupnya tidak menuju kepada kejahatan, tetapi menuju kepada kebenaran. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan setiap orang yang dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus. Hidupnya mengarah kepada kebaikan dan kebenaran, tidak menuju kepada kerusakan. Lalu yang kedua, kebahagiaan orang-orang yang melihat cahaya kemuliaan Kristus, menurut Paulus, memang ia masih seperti bejana tanah liat, rapuh, mudah rusak, mudah patah. Tetapi ketika ia sanggup melihat cahaya kemuliaan Kristus, maka kehidupannya akan diubahkan sedemikian rupa. Memang sih masih rentan terhadap keretakan atau menjadi pecah. Tetapi ia terus semakin dan semakin dikuatkan ketika cahaya kemuliaan Kristus itu menerangi kehidupannya. Ia menjadi pribadi yang akan dimampukan untuk tegar di dalam setiap tantangan kehidupan. Ia tidak akan mudah dikalahkan oleh segala kesulitan yang hadir di dalam kehidupannya.
Karena cahaya kemuliaan Kristus menguatkan mereka. Ini keuntungan yang kedua. Jadi setiap orang yang sanggup melihat kemuliaan Kristus, hidupnya tidak mudah dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan dan tantangan kehidupan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah telah menerangi hati setiap manusia supaya mampu dan sanggup melihat kemuliaan Kristus itu. Allah menerangi setiap hati kita supaya kita sanggup melihat kemuliaan Kristus. Jadi potensi kehidupan sebenarnya sudah disediakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu selanjutnya menjadi pilihan kita. Kita mau enggak diterangi dengan cahaya kemuliaan Kristus? Akankah kita membuka mata sehingga kita melihat ada cahaya kebenaran yang disampaikan Allah melalui kehadiran Kristus? Kita melihatnya, kita menyediakan hati untuk dituntunnya, sehingga kehidupan kita tidak menuju kepada kerusakan, tetapi menuju kepada kebenaran. Kita tidak mudah dikalahkan oleh situasi dan tantangan, tetapi kita akan ditegarkan di dalam setiap keadaan dalam kehidupan ini. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Kita mau pilih yang mana? Allah sudah memberikan terangnya kepada kita. Akankah kita melihatnya lalu mengikutinya? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam waktu hening sejenak. Kita berdoa. Betapa kami mesti bersyukur kepadamu ya Allah. Karena Engkau telah memancarkan terang-Mu. Dan terang-Mu itu menerangi hati kami. Sehingga kami sesungguhnya telah melihat kebenaran yang menghantar kehidupan kami menuju kepada kebaikan, menuju kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, biarlah kami tidak menyia-nyiakan apa yang telah Engkau sediakan kepada kami. Biarlah kami punya kesediaan untuk membuka mata hati kami, melihat kemuliaan Kristus, kebenaran-kebenaran yang dibawa, dan itu boleh menjadi tuntunan, pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami pun tidak menjadi rusak, tetapi menjadi baik. Dan kebahagiaan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami terus ya Allah, supaya kami punya kesediaan, tidak hanya melihat kemuliaan terang-Mu, tetapi kami berjalan di dalamnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait 1 dan 2.
bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah dengan bangkit berdiri kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Biarlah kita melanjutkan kehidupan ini dengan berkat Tuhan, sehingga kita dapat menghasilkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, yang membawa kita beroleh kedamaian dan kebahagiaan. Kini arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.